Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Video kali ini kita akan belajar terkait dengan array dan tuple. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman buka di browser teman-teman ya. Teman-teman pilih untuk branch-nya di sini array dan tuple part 19 ya. Kita akan clone untuk basic projectnya. Nah, teman-teman bisa copy dari sini. Di sini juga sudah saya sediakan materi dan contohnya. Jadi teman-teman bisa baca-baca untuk rujukannya ya. Kita akan buka terminalnya dan kita akan paste ke sini ya. Oke, saya akan masuk ke direktori C, kemudian TypeScript tutorial. Kita akan cek. Oke, kita akan masuk ke direktori 18 terkait dengan array dan tuple. Kita akan clear screen, kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, ini sudah terbuka. Oke, yang lain-lainnya kita akan minimize dulu ya. Oke, ini kita akan buka src-nya. Kita buka yang mainnya ini ya. Ini adalah basic. Kita tutup sidebar-nya. Kita coba jalankan dulu ya. Oke. Nah, dia muncul ya hello world-nya, berarti compiler kita sudah jalan. Kita akan clear screen. Nah, pertama kita akan pelajari terkait dengan array. Nah, array adalah tipe khusus dari tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai dari tipe data yang berbeda secara berurutan menggunakan sintak khusus. Nah, cara mendeklarasikan array di TypeScript kita ada banyak cara ya. Pertama, kita bisa menggunakan simbol siku. Nah, kita akan definisikan dulu di sini. Cara mendeklarasikan array. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan kurung siku. Nah, cara menggunakan kurung siku, kita tinggal definisikan let, misalkan fruit. Kita tinggal tambahkan sama dengan, kemudian kita langsung definisikan. Misalkan seperti ini ya, ada apple, jeruk, pisang. Nah, ini contoh sebuah array. Nah, untuk mencetaknya kita tinggal cetak aja seperti ini. Kita save, kita akan besarkan ya. Kemudian kita akan jalankan. Nah, lihat kita sudah berhasil mencetaknya ya. Oke, ini mendeklarasikan dengan menggunakan siku. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tipe generic ya. Tipe generic itu seperti panah kiri kanan ya. Ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Misalkan saya buat fruit 2. Nah, ini kita gunakan titik 2, kemudian kita definisikan ya sebagai array, kemudian kita definisikan string seperti ini, tinggal kita definisikan aja. Jadi kita menggunakan generic seperti ini untuk mendefinisikannya. Ini juga sama, kita mendefinisikan sebuah array. Kita save. Ini bisa kita jalankan. Hasilnya sama ya. Oke, ini juga berhasil kita buat. Nah, kemudian kita juga bisa langsung mengisi array seperti di JavaScript ya. Jadi, walaupun ini tidak direkomendasikan digunakan di TypeScript ya, karena salah satu kelebihan TypeScript adalah yang tadi ya, menjaga supaya tipe datanya itu tidak sembarangan bisa dimasukkan. Nah, kalau misalkan kita mendefinisikan any seperti di, kalau misalkan di TypeScript tipe data any, kalau misalkan di JavaScript kan langsung ya. Misalkan seperti ini, kita langsung buat sebuah array, kemudian kita definisikan pertama ada number misalkan ya. Kemudian ada string, misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada boolean. Nah, ini sebenarnya tidak terjadi error, bisa ya seperti ini. Tapi cara seperti ini tidak direkomendasikan karena ini menjadi tidak berfungsi ya TypeScript. Tujuan dari dibuatnya TypeScript. Tapi ini bisa dijalankan. Tuh, dia bisa jalan ya.
Nah, ini setara dengan kalau misalkan di TypeScript kita menggunakan tipe any ya. Misalkan saya buat ARR2, kita gunakan titik 2, kemudian kita gunakan any seperti ini. Kemudian kita buat sebuah array. Nah, ini juga sama. Kita bisa membuatnya ya. Dan ini ketika kita cetak, ini hasilnya akan sama. Kita jalankan. Tuh, di hasilnya sama, tidak error juga. Tapi ini tidak direkomendasikan kita menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan array secara terpisah. Ini kan kita lihat kita satu inline semua ya. Nah, sebenarnya kan kita bisa mendeklarasikan array secara terpisah. Misalkan kita buat seperti ini. Misalkan fruit 3. Nah, kita definisikan ini sebagai sebuah array dengan menggunakan tadi ya. Kita menggunakan sebuah string, kita tutup. Nah, ini seperti ini. Nah, kita definisikan setelahnya seperti ini juga bisa. Jadi hasilnya sama saja. Jadi kita mau deklarasikan dulu, kemudian baru diisi juga sama ya. Ini hasilnya bisa kita dapatkan. Tuh. Ini secara terpisah. Ataupun misalkan kita dengan menggunakan simbol array juga bisa. Misalkan IDs kita gunakan ini sebagai number dengan simbol array seperti ini, dan kita buat terpisah. Nah, kita baru definisikan di sini dan kita mencetaknya. Ini juga sama ya. Kita membuat definisi sebuah array secara terpisah, ini juga sama bisa. Nah, kemudian kita juga bisa membuat array dengan tipe data yang berbeda, bukan cuma satu. Nah, kalau misalkan kita membuat tipe data berbeda, kita harus definisikan dengan simbol atau. Kalau di JavaScript ya. Misalkan saya buat sebuah value, nah, kita akan definisikan value-nya ini adalah sebuah string. Nah, dia harus isinya string atau misalkan number. Nah, dia adalah sebuah array. Nah, baru di sini kita bisa mengisinya misalkan A dan 1. Nah, kita bisa mencetaknya. Ini juga sama. Jadi kita hanya bisa mengisi dengan dua buah tipe data, string dan number. Maka ini tidak terjadi error. Kalau misalkan di sini yang sudah kita definisikan sebagai string, kemudian kita masukkan angka 1, dia akan error ya. Karena dia sudah spesifik sebagai sebuah string. Tapi karena ini kita sudah definisikan dua buah tipe datanya, maka di sini dia menerimanya. Oke, kalau misalkan kita jalankan, ini juga kita berhasil ya. Kita akan clear screen. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan simbol tadi ya, dengan nah yang ini ya. Nah, kita dengan menggunakan generic, simbol generic ya. Ini juga bisa untuk kita coba ya. Kita langsung buat di sini sebuah LED. Misalkan value 2. Nah, value 2 kita akan isi dengan sebuah generic array string dan number. Kemudian kita akan isi dengan data yang sama dan kita cetak. Ini juga bisa ya. Kita jalankan. Tuh, ini hasilnya sama. Jadi kita bisa dengan menggunakan cara itu juga. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses dari elemen array-nya. Nah, untuk mengakses elemen array, nah kita bisa menggunakan index. Nah, index kita simbolkan dengan kurung siku dengan di dalamnya sebuah indeks yang dimulai dari 0. Misalkan kita akan membuat sebuah variabel let, misalkan width 4, kita akan isi dengan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengaksesnya. Misalkan kita akan buat console.log. Nah, kita akan ambil print 4 yang indeksnya misalkan ke 0. Indeks ke 0 berarti apple ini ya. Apple ini indeksnya ke 0, jeruk ini indeksnya ke 1. Jadi kalau indeks array itu dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Nih kalau misalkan kita jalankan,
Nah, kita mendapatkannya ya. Nah, berarti ini 0, 1, 2, 3. Nanti tinggal dicoba aja semuanya ini bisa. Kemudian kita juga bisa mengakses elemen dari array menggunakan perulangan. Misalkan saya menggunakan for ya. Saya menggunakan perulangan for let i sama dengan 0 karena ini dimulai dari 0. Kemudian kita akan ambil length-nya. Kemudian kita deklarasikan untuk indeksnya. Ini kita bisanya mendapatkannya juga. Tuh, apple, jeruk, mangga bisa kita dapatkan. Ataupun kita dengan menggunakan index of ya, kita menggunakan for, misalkan kemudian let fruit of seperti ini juga bisa. Ini juga sama hasilnya ya. Ini juga sama, kita mengakses elemen dari array seperti ini. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan metode yang dimiliki oleh array di JavaScript semuanya ya. Misalkan Purit 4 ini mau saya sort, ini bisa ya, sort. Nah, ini sort ini kan metode yang dimiliki di JavaScript. Di sini juga bisa kita gunakan. Ini bisa kita cetak, kemudian kita juga bisa misalkan reverse console.log, kemudian kita mau mengaksesnya misalkan reverse. Nah, misalkan seperti ini juga bisa. Dan yang lain ada banyak lah. Kita coba contohkan satu lagi, misalkan console.log saya mau mengambil index of, misalkan with 4 dot index of, misalkan kita mau mencari mangga ini indeks keberapa, ataupun misalkan saya mau menambahkan ya, saya mau menambahkan with 4, kemudian saya mau concat, saya mau tambahkan misalkan mangga. Kalau misalkan lebih dari satu, kita tambahkan simbol array seperti ini ya. Simbol array, misalkan kita kasih pisang lagi misalkan, jadi ada pisangnya ada 2 nanti. Ini juga bisa, atau join, inilah semuanya nanti teman-teman silahkan baca-baca di dokumentasi JavaScript-nya ya. Tuh, kita bisa mendapatkannya. Ini semua metode-metode yang biasa dipakai di JavaScript terkait dengan array bisa juga teman-teman gunakan di TypeScript. Nah, itu terkait dengan array ya, basic array di TypeScript. Nah, sekarang kita akan masuk ke tuple. Tuple mirip dengan array dan ini tersedia di TypeScript. Jadi tuple adalah tipe data di TypeScript yang digunakan untuk mempresentasikan kumpulan data dengan tipe yang berbeda-beda dan jumlah yang tetap. Nah, untuk tuple kita definisikan tipe datanya untuk tiap-tiap indeksnya. Misalkan kita buat ya, ini contoh untuk sebuah variabel biasa. Ini variabel biasa kan kita bikin seperti ini, misalkan empid titik 2, kemudian tipe datanya misalkan number sama dengan 1. Ini kan variabel biasa ya. Kemudian misalkan empname ini buat seperti ini. Nah, kalau tuple kita langsung digabungkan. Misalkan let kita definisikan di sini sebuah employee objeknya ya, atau wadahnya variabelnya. Nah, di sini kita definisikan string number, kemudian kita bisa langsung isi 1 dan John. Nah, ini kita bisa mencetaknya juga. Nah, ini adalah sebuah tuple. Jadi kita langsung spesifik definisikan ini number, masukkan number, kemudian string, masukkan string. Kalau misalkan ini kita definisikan yang berbeda, maka dia akan menolaknya ya. Tuh. Dia string, tidak menerima karena tipenya adalah number. Jadi harus sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Oke, itu untuk tuple. Nah, kemudian kita juga bisa mendeklarasikan tuple secara terpisah sama dengan array ya. Misalkan saya akan membuat sebuah user, kita akan definisikan sebuah tuplenya yang macam-macam, misalkan number, kemudian string, kemudian saya akan tambahkan boolean, kemudian saya akan tambahkan number lagi misalkan, kemudian
Kita akan definisikan string seperti ini. Nah, baru kita akan definisikan misalkan ini ID, nama, kemudian dia menikah ataupun tidak. Misalkan di sini umur, dan ini untuk misalkan levelnya ya, misalkan admin misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama. Kita bisa tinggal kita cetak console.log. Ini bisa. Nah, kita lihat tuh, kita mendapatkannya ya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat sebuah array tuple. Jadi tuple-nya itu berupa array. Ini juga bisa. Misalkan saya buat sebuah variabel employee 2. Employee 2 ini akan saya isi dengan sebuah array, misalkan tuple number dan string. Nah, ini akan saya tambahkan simbol array seperti ini. Nah, di dalamnya kita tinggal definisikan employee ini adalah sebuah array. Nah, tuple-nya adalah misalkan seperti ini. Nah, kita tutup dengan titik koma. Maka di sininya kita bisa cetak. Ini juga kita mendapatkannya ya. Tuh. Ini sebuah array tuple. Nih. Oke ya. Nah, itu kita mendefinisikan sebuah array tuple. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan tuple sebagai read only. Nah, kita juga bisa, sebelum kita masuk ke read only, bagaimana caranya mengakses tuple. Nah, mengakses tuple ini sama dengan mengakses array ya. Kita menggunakan index. Misalkan saya mau mengakses indeks ke 0 dan 0. Berarti di sini kan array 2 dimensi ya. 0,0, kemudian ini 1,0, kemudian yang ini 0,1, kemudian ini 1,1 dan seterusnya. Misalkan kita coba ya di sini. Kalau misalkan tuple-nya itu hanya 1, berarti indeksnya mirip dengan array ya. Mulai dari 0. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita misalkan cetak lagi console.log 0 dan 1. Ini juga seperti ini ya cara mengakses tuple. Kita coba jalankan tuh. 1 John. 1 itu yang ini dan John yang ini. Ini diambil dari indeksnya. Karena ini 2 dimensi, maka dia seperti array 2 dimensi. Dan kalau misalkan hanya tuple biasa, sama dengan kita mengakses array mulai dari 0 ya. Oke, kemudian tadi kita bisa membuat juga sebuah tuple read only. Misalkan kita buat sebuah konstanta ya, misalkan read only tuple. Nah, ini akan kita isi dengan read only sebuah number dan string 1 dan John. Nah, jadi kita bisa memanggilnya saja. Kalau misalkan kita berusaha untuk mengaksesnya, misalkan read only tuple, kita kasih indeks ke 0. Nah, ini jadinya error ya. Nah, ini cara mengisi atau mengubah tuple seperti ini ya dengan menggunakan indeks. Tapi ini tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita isi. Karena ini adalah properti read only. Jadi kita hanya bisa mengambilnya saja. Console.log, kalau memanggilnya kita bisa dengan cara diambil semuanya seperti ini bisa, ataupun dengan menggunakan indeksnya juga bisa ya, hanya dibaca saja. Nah, kemudian kita juga dengan tuple bisa mendeklarasikan sebuah tipe yang tak terhingga. Nah, misalkan kita buat sebuah number, untuk sisanya adalah tipenya number. Akan saya buat sebuah number di sini, kita buat misalkan first. Nah, kita juga bisa menambahkan label ya, tapi labelnya tidak bisa kita panggil dengan menggunakan label. Ini label seperti ini hanya keterangan saja. Misalkan string seperti ini, kita tambahkan label bisa. Kemudian second, misalkan ini adalah boolean. Nah, seperti ini. Dan yang seterusnya kita akan isi dengan sebuah res ya. Res parameter sudah pernah kita pelajari. Nah, ini adalah sebuah number dan kita harus definisikan sebagai array.
Nah, seperti ini ya, karena dia akan panjang tidak terhingga jumlahnya ke kanannya ya, dan dia tipenya number. Nah, seperti ini kita bisa isi true, kita bisa tambahkan lagi number, misalkan 40, 50. Tapi kalau misalkan kita isi dengan tipe data lain, misalkan S, dia akan error ya, karena dia harus sisanya adalah number, karena kita membuat res number. Jadi kita mau berapapun ngisi ke kanan, ini bisa selama dia tipenya adalah number. Nah, ini bisa. Nah, mengaksesnya sama, bisa langsung seperti ini ataupun menggunakan indeksnya. Misalkan kita kasih indeks ke 0. Nah, seperti ini. Kemudian ini indeks ke 1, kita duplikat aja. Ini kita ambil indeks ke 1. Ataupun saya mau di sini mau ubah ya number, kita ubah indeks ke 2-nya dengan yang tadinya 30, kita akan kasih misalkan 400. Di sini kita akan konsol, kita cetak semuanya ya. .log, kita akan ambil yang kedua. Ini kita coba jalankan. Nah, ini dapatnya 400 ya. Kita set di sini tupelnya 400 dan ini kita akses untuk tiap indeksnya dari tupel. Kita tidak bisa menggunakan ini untuk mengaksesnya. Kita harus tetap menggunakan indeks. Jadi ini hanya sebagai labeling saja. Tidak bisa kita lakukan untuk pemanggilan ya. Nah, kita juga bisa menambahkan ke elemen. Misalkan ini kan sudah ada ya. Nah, kita mau menambahkan elemen lagi. Kita bisa menggunakan push. Misalkan numbers dot push. Kita akan push misalkan 60. Kemudian saya mau push ini admin misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa mencetaknya. Console.log numbers. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita bisa ya mendapatkannya. Jadi kita untuk menambahkannya bisa menggunakan seperti ini, push. Nah, dia akan mendefinisikan sendiri tipe datanya. Kalau misalkan kita definisikan seperti ini, maka dia langsung mendefinisikan sendiri. Oke, untuk array dan tuple di TypeScript secara basic seperti itu. Mungkin nanti lebih detailnya kita lebih menggunakannya di project. Ini sebagai basicnya saja. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.